Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berjumpa kembali bersama Bapak untuk belajar pendidikan agama Islam khusus untuk kelas 6. Dan untuk materi kali ini ada di pelajaran 8, yaitu senang berakhlak terpuji, dan submateri kali ini yaitu berbaik sangka atau husnudzon. Nah, sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasula rabbi jidni ilman warjukni pahman. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan belajar dengan tema berbaik sangka. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini selesai, Bapak harap kalian bisa memahami sikap berbaik sangka. Untuk itu, nanti kalian terus fokus melihat video pembelajaran yang Bapak akan berikan. Untuk itu, silahkan diperhatikan baik-baik, dan bila ada yang penting silahkan kalian catat sebagai catatan buat nanti kalian belajar. Silahkan menyaksikan. Anak-anak, apa sih arti dari sangka? Nah, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, sangka artinya duga atau taksir. Sangka dibagi menjadi dua macam, yaitu berbaik sangka dan berburuk sangka. Dalam istilah Islam, berbaik sangka disebut dengan husnudzon. Pengertian husnudzon itu sendiri adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Sedangkan berburuk sangka menurut istilah Islam disebut dengan suudzon. Artinya menduga yang buruk terhadap sesuatu. Dengan demikian, yang harus kita lakukan adalah berbaik sangka atau berpikir positif. Baik itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang tua, guru, teman, ataupun orang lain. Sedangkan berburuk sangka atau berpikir negatif tidak boleh kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Apakah ada seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita agar menjauhi berburuk sangka, karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Kemudian kita juga jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena diri kita belum tentu lebih baik daripada orang yang kita jelek-jelekan tersebut.
Selain itu, kita juga jangan sampai menggunjingkan atau membicarakan keburukan orang lain. Karena orang yang menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain itu diibaratkan orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Artinya, orang yang kita bicarakan, keburukannya akan berpindah kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Hal tersebut juga diperkuat oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iyyakum wadh-dhunna fa innadh-dhunna akdzabul hadithi wala tajassasu. Yang artinya, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena dhon atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian memata-matai. Dengan demikian, pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif. Namun sebaliknya, pikiran kita harus berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Anak-anak, setelah kalian memahami makna berbaik sangka, mari kita cermati beberapa contoh berbaik sangka berikut ini. Tanpa curiga, misalnya kita meminjamkan uang kepada teman untuk digunakan dalam kebaikan. Nah, disinilah kita harus berbaik sangka bahwa teman yang meminjam uang ataupun barang lainnya akan mengembalikannya. Kemudian, menerima peraturan orang tua. Misalnya, orang tua memberikan peraturan kepada kita untuk bangun pagi. Nah, kita harus berbaik sangka bahwa aturan tersebut mempunyai tujuan agar kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan membersihkan atau merapikan tempat tidur sendiri. Kemudian, memahami sahabatnya. Misalnya, ketika ada piknik, namun teman kita tidak bisa mengikutinya. Untuk itu, kita harus berbaik sangka. Mungkin ada hal lain yang lebih penting daripada mengikuti piknik. Jika kita berbaik sangka, maka akan mendapat pahala. Selain itu, kita juga akan mendapatkan hikmah atau manfaat lainnya. Berikut ini adalah beberapa hikmah dari berbaik sangka. Di antaranya adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang terjadi di dunia ini kepada kita, itu semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menumbuhkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbaik sangka, kita akan menganggap semua kejadian yang terjadi pada kita adalah nikmat yang harus kita syukuri. Misalnya kita sakit. Nah, itu adalah sebuah kenikmatan. Mengapa? Karena dengan kita sakit, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Terciptanya keharmonisan, baik itu di dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Terhindar dari segala bentuk persengketaan, khususnya persengketaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hidupnya tentram, karena tidak ada rasa curiga, dendam, dan dengki. Nah, itu tadi kalian sudah menyimak video pembahasan tentang berbaik sangka. Bagaimana? Kalian sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Silakan ya. Untuk tugas hari ini ada 5. Yang pertama, jelaskan pengertian berbaik sangka. Yang kedua, mengapa
kita dilarang berburuk sangka. Yang keempat, sebutkan 3 contoh berbaik sangka. Dan yang keempat, sebutkan 3 hikmah berbaik sangka. Dan yang terakhir, apa arti dari hadis berikut ini? Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum waddonna fa innad donna aqdabul hadis wala tajassasu. Nah, kalian tulis ya artinya. Jangan lupa soalnya juga ditulis ya. Mungkin untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.